hakun al-akili ayat warasat. Sebetulnya di dalam makhluk itu tidak boleh membuat mubtada dari isim nakirah ya, atau isim nakirah. Tapi di sini dibuat mubtada. Boleh tidak ada musawwir boleh. Misalnya ada keterangan dan al-akhir di sini dibarengi dengan al-akhir atau ditetapkan jadi khusus. Nah, kata yang tadi itu khusus. Hakun al-akhir berhak atas orang yang berakal, jadi dikhususkan hanya hak untuk orang yang berakal. Nanti ayat taruh jumlahnya jadi khobar mubtada. Nah, di sini ada an. An kan kalau setelah sebelum kalimat fi'il bi madi bi mudhari' boleh di kalimat masdar. Ada an harfu nasbin dia. Amil di masa yang ke-5 ya. Kalimat masdar, kalimat yang setelah an itu bisa dikawin masdar, kedudukannya bisa diganti dengan masdar. Mukhtarun jadi akun al-akhtari mukhtaru sab'in jadi ala sab'in. Jadi juga ada musawwir itu dilarang. Tidak boleh menjadikan mubtada daripada isim nakir. Kalau hakun itu isim nakir umum, kemudian isim ma'rifat dengan catatan boleh yang penting ada musawwir, ada keterangan yang membolehkan. Seperti di sini ya, ada lapan al-akhiri, alal akhir itu termasuk musawwir. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah yang ke-10 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah. Abdullah anak paman Rasulullah. Nah, Abdullahnya sahabat, Sayyidina Abbas juga sahabat radhiyallahu anhu. Adik Abbasin radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini salah satu Ibnu Abbas itu salah satu ya sahabat Rasulullah yang memang langsung dapat doa dari Rasul tentang masalah ilmu. Maka kita mah Ibnu Abbas itu. Kalau kata kita mah Ibnu Abbas itu. Jadi pengajiannya setiap hari apa aja, jadi gantian penuh setiap hari untuk pengajian di rumah. Dia pulang, ada yang lagi pulang lagi, ada yang ganti pulang lagi, itu tuh Ibnu Abbas. Rasulullah ada Ibnu Abbas, ya Pak Rasulullah masih wallahu a'lam. Sudah nggak ada pada saat ya Ibnu Abbas
Abbas itu, karena didoain masih kecil. Doain ini masih kecil, doain. Nah itu dengan Rasul. Maka ada tafsir Ibnu Abbas kan, Tadbirul Ikhbas itu tafsir Ibnu Abbas. Iya. Jadi Ibnu Abbas itu bapaknya Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah itu anak pamannya Nabi. Ya, jadi dua-duanya sahabat. Abdullahnya sahabat, Abbasnya juga sahabat. anak paman Nabi ya? Iya. Berarti sepupu ya? Berarti sepupu ya? Sepupu. Kalau Abu Hurairah sahabat juga. Sahabat Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar namanya. Sakhar paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Kalau Ibnu Mas'ud Sahabat juga. Kemudian kebanyakan sahabat-sahabat Rasul dari kalangan orang-orang bawah. Bilal ya, Ibnu Mas'ud, budak-budak banyak budak. Tapi orang-orang keren semuanya, pintar-pintar. Iya. Ya kan kalangan orang atas kan pada saat itu mah pada ini sama Rasul. Gengsi. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga kan lama prosesnya. Lawan dulu Rasul. iya. Melawan dulu. Sayyidina Utsman, yang murni dari Abu Bakar. Sayyidina Ali, Abu Bakar. Bahkan yang paling tua ketika itu masuk Islam dari kalangan sahabat Sayyidina Abu Bakar. Kalau paling muda Sayyidina Ali, Bagi anak-anak kecil. Kalau ada mah Kopal, siapa? Noval. Kemudian dari dari Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Ali jauh ya. jauh, kacaknya jauh. Lalu Sayyidina Abu Bakar jadi mertua, Sayyidina Utsman jadi mantu, bahkan dua kali jadi mantu gitu. Kalau Sayyidina Ali juga jadi mantu juga. Sayyidina Umar enggak. Hakun alal akili, hak atas orang yang berakal, ayah taruh sabaan, hendaknya memilih. Ini orang yang berakal, sab'an akan 7 daripada sifat-sifat ala sab'in atas 7 sifat yang berlawanan. Mina sifatnya ala dan kopi dulu tilkas sifat berdasarkan berhadapan. Mana diantaranya al-faqro al-gina. Hendaknya orang berakal itu memilih akil ketimbang apa? Kaya. Berat itu? Iya. Berat ya? Jangan memang. Jangan. Belum pilih mah. Apa yang sama? Ya, milih akil ketimbang Kayak. kaya. Nah, Tapi nggak apa-apa. Ya fakir tapi punya duit nggak apa-apa. Apa? Ya, kita merasa fakir nggak punya apa-apa karena yang kita miliki punya Allah. Ya, punya harta, punya Allah. Ya, segala-galanya yang kita miliki punya Allah. Nah orang fakir itu manfaatnya luar biasa. Satu, ya masuk surga dari 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kalau para nabi yang paling belakang siapa? Sayyidina Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kalau di kalangan sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf. Makanya luar biasa orang. Ya, pengen miskin nggak bisa, sama orang tak jadi kaya susah. Abdurrahman bin Auf emang tak jadi kaya sama Allah susah.
lebih kaya dari Sayyidina Utsman ya? Lebih kaya. Makanya saudara kaya dan Paling iya. paling belakang. Saya itu nggak bisa dikasih miskin sama Allah. Menurut aku saudara kaya, jadi kaya itu takdir ya. Uang duluan, Nah, uang duluan. sampai pernah dia beli beberapa uang untuk membeli sengaja dia beli korma busuk untuk ngabisin duit. Korma busuk dibeli. Korma busuk dibeli. Biar duitnya habis. Duitnya habis, dulu sekali. Nggak habis juga ya. Ya ternyata setelah dibeli itu korma, ada satu daerah yang datang wabah penyakit. Yang wabah penyakit itu obatnya sama korma busuk. Diborong lagi. Jadi harga yang tadinya ini bisa lebih tinggi itu derajat harga daripada korma yang biasa sama korma busuk itu. Lebih tinggi daripada korma busuk. Obat-obat. Karena buat obat satu daerah kena penyakit yang obatnya bisa disembuhkan dengan korma busuk. Kalau udah ditakdirkan kaya nggak bisa. Nggak jadi miskin. Karena tambah kaya. Jadi vaksin. Kamu tahu dulu kan? Iya. Kayak ditakdir kaya. Makanya untuk kita biasa ya. Alhamdulillah. Karena memang satu masuk surganya pada hidup 500 tahun. Tapi itu kalau saya usah kalangan Nabi ya. Kalangan Nabi kalau saya dari Nawa Abu Nama kalangan sahabat, bukan nama kita bukan. Di kalangan para sahabat. Nabi Sulaiman udah kalangan para Nabi. Gitu. Kalau saya Abu Nama di kalangan para sahabat, kalau kita Kecil. tetap masih belum dia. Kenapa? Kata Nabi, waruya anna Rasulullah Sama ada. diriwayatkan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun indan nas wa zainun indal Allah. ya. Kepakiran itu adalah syainun indan nas, dianggap apa? Dianggap aib indan nasi menurut manusia. Syainun aib. Aib kan ini orang miskin orang kaya agak bisa. Gitu. Ya, punya pendapat bagus banget juga, beda-beda. Alhamdulillah. Hah? Iya, ditantang. Kenapa? Pendapatnya bagus banget, nggak baik, nggak gini. Kalau masih ada orang kaya yang macam lu ini kan nggak laku. Orang kaya mah ketut itu pendapat. Tentu lagi. Orang miskin pendapat apa kayak apa? Iya. Tapi wazanin Allah ini perhiasan ya di sisi Allah. Ya. Betul. Makanya orang fakir itu luar biasa. Ya, masuk surga dulu kemudian nggak ada yang bisa. Apa yang bisa Pak? Nggak ada. Makan pagi sore habis balik pergi kerja pulang habis lagi baik. Ya kan begitu kan udah. Ya nggak ada yang ditaruh kan di rumah. Sama ada pahit ya. Hah? Sama ada pahit. Ada mobil kan dari mana tuh? Taris. Ada mobil taris. Agak hisap nih saya. Makanya itu salah satu adalah zain. Jadi kalau kita masih butuh dengan sesuatu ya, yang kita butuhkan itu belum disebut orang kaya karena sesuatu yang kita pengen itu adalah kebutuhan kita. Yang kita butuhkan kecuali sesuatu yang kita beli yang mudah kita butuhkan. Itu lain lagi namanya. Kita beli ini emang butuh. Gitu kan. Butuhkan. Punya motor, bahan kerjaan, udah pakai motor, udah pakai mobil. Karena mobil kok tinggalan diomelin ini, buasin begitu. Itu kan kebutuhan begitu. Nah, kalau dititipin, alhamdulillah, nggak punya tapi dititipin, luar biasa. Cuma orang ini bisa lebih kaya daripada orang-orang yang kaya. Gimana? Ya, jadi kalau dialami, ya anak usul salam ya masyaallah fuqara, wahai kelompok orang-orang fakir,
Atullaha ridon minkum. Ya. Berikanlah oleh kalian semuanya Allah kepada Allah itu akan keridoan min qulubikum daripada hati-hati kamu. Ya. Jadi ridho aja dikasih pakirin. Ridho. Kepada Allah. Terima. Itu terima yang menjadi mahal itu terimanya. Yang meluk. Alhamdulillah baik. Iya. Itu. Jadi alhamdulillah baik. Ya. Kalau masih ngurus-ngurus belum. Itu belum termasuk Indonesia itu. Akhir baik. Itu. Ini justru ubah ridho min qulubikum. Ya. Berikan oleh kalian kepada Allah ridho akan keridoan terhadap kefakiran yang diberikan oleh Allah min qulubikum dari hati-hati kamu menerima alhamdulillah. Jadi menerima atas kefakiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa? Tasyalu bisawabilahi bisawabi fakrikum. Maka kalian akan mendapatkan apa? Bisawabi fakrikum dengan pahala daripada kefakiran kamu. Itu pahala gara-gara. Jadi orang fakir mendapat pahala lain tiap hari. Kalau dia ridho di hatinya atas kefakiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi jika wailah dan jika tidak ridho dalam hatinya kalah, maka tidak dapat apa pahala dari kefakiran sendiri. Gitu. Makanya ya kalau belum bisa sabar mah minta kaya baik. Syukur gitu kan daripada sengsara 2 kali. Dia makin sengsara. Menjadi kaya selamat kan. Ya. Kita merata-rata biasa ya disebut kaya enggak? Ya, enggak ada riba. Karena yang kita miliki semuanya butuh. Biasa gitu. Kita butuhin yang kita miliki emang yang kita butuh. Gitu. Nah, itu pilih harus ridho dengan ya kemudian kefakiran dari Allah. Makanya Nabi mengadoanya namanya Allahumma ahdini miskinan wa amitni miskinan. Maksudnya mana diberarti miskin. Ya Allah hidupkanlah kami miskin. Ya. Kumpulkanlah kami bersama dengan orang apa? Matikan kami dalam keadaan miskin dan juga kumpulkan kami bersama dengan orang miskin. Kita Allahumma ya rabbi hamid. Tawarin. Ya minta. Tawarin kalau Nabi minta kaya. Makanya Nabi ketika bapak nggak ninggalin apa-apa. Agak ninggalin harta apa-apa. Apa rumah agak ada. Ya, rumah jadi kuburan. Jadi makam. Sampai di tempat 3 sahabat itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tinggal 4 orang lagi buat Siti Aisyah. Itu kan rumahnya cuma 4 meter. Dibuat kuburan 3, cobain deh. 4 kali 4. Kalau itu sampai gabut dulu kita kamar ruangan 4 kali 4. Udah kaya banget itu ya. Nah, itu Rasulullah kekayaan luar biasa. Kata Rasulullah ya. Tapi tetap Rasul itu tetap ya. Jadi harus memberikan keridhaan kepada Allah dari hati. Ya. Akan kefakirannya itu. Itu kenapa? Dia akan dapat pahala ya kefakiran. Itu mah ya upaya batu bisa gitu ayah batu. Kagak deh ya. Udah terima dah. Kita udah terima gitu dah. Terima kita syukuri kita sabarin begitu dulu dah. Biar selamat dua-duanya. Gitu kan. Karena upaya batu itu susah gitu. Bukan jadi pagi ke sore pulang pagi lagi nggak kebun gini gitu dah. Terus sampai kita harap. Kalau dunia kagak, akhirnya kagak kan itu kita harap. Udah deh, utuh apa? Ya, utuh hari itu bin kulub di tazaru di ya selalu pakai itu gitu. Itu udah yang mudah-mudahan apa yang kita miliki
Ya, walaupun hisabannya jadi ringan karena kita pakai yang baik. Gitu. Rumah juga hisabannya ringan, ada dipakai ibadah. Ini semuanya kan dihisab, rumah, minum, makan dihisab. Tapi kalau kita minum, kita makan, tujuannya untuk menguatkan ibadah, aman. Rumah kita punya, kita pakai untuk ibadah, ngurusin anak, kerja dan soleh, kita pakai untuk melaksanakan ibadah, aman. Nanti pakai untuk ibadah juga. Yang ini udah gede rumah, nggak dipakai ibadah, dipakai buat dugemet emang rumahnya. Kemudian orang-orang, teman-teman makan-makan dulu di situ, gembira-gembira ruangan. Ya, sementara ya, ibadah kan itu yang bahaya. Kenapa? Ratus aluna yomaidin. Ratus aluna udah pakai ratus aluna pakai taukid. Udah pakai lam taukid, pakai lagi nun taukid. Ratus aluna benar-benar pasti kami akan tanyakan kalian. Yomaidin di hari kiamat nanti. Anin nabi daripada kenikmatan tadi itu Rasulullah. Pasti itu pakai ratus aluna gitu. Jadi taukid itu udah luar biasa itu. Ratus aluna lam taukid nun taukid lagi. Lama seperti Asal ratus aluna pakai lama lagi. Ratus aluna benar-benar demi benar-benar pasti kami akan tanyakan kepada kalian semuanya yauma idzin dari kiamat nanti anin naimi daripada kenikmatan. Termasuk di dalam tafsir itu dijelaskan tempat kita berteduh, kita makan, kita minum, itu adalah terlibat. Ya Allah. Makanya syukurlah ya punya duit anak buat anak sekolah, buat belajar ini maka kita pakai buat nafkah keluarga kita. Terutama nafkah buat anak kita yang baik untuk urusan yang baik-baik kan kita nikmat juga. Ditanya, ya bertanya buat begitu kan enak buat sekolah, ya Allah, buat pesantren, ya ini juga udah 3 tahun enggak ya Allah gimana? Tapi luar biasa nikmat. Itu doang ya, satu ya. Yang kedua wadzurra ya al-izzi. Hendaknya orang berakal itu memilih memilih apa? Memilih kehinaan atas kemuliaan. Artinya ya para jemaah sekalian, di dalam ya kehinaan itu ternyata banyak manfaatnya. Mana sih orang yang hina bisa sombong? Ada kayak gitu? Sombong yang mensombongkan. Enggak ada. Gitu. Enggak ada. Kedua biasanya banyak yang menghina, banyak menghina ujian, dilecehkan orang, dihina orang, caci maki juga. Agak bisa nyebaya juga agak gini kita juga nggak kepengen-pengen Nggak dapetin. Banyak malah hinaan. Itu kan pahala juga. Kalau orang mulia kan timbul apa ya? Orang mulia gara-gara kemuliaannya. Baik mulia berbagai macam mulia apa aja. Dari mulia hartanya, mulia pendudukannya, mulia apanya, mulia keturunannya. Mulia itu kan kadang bisa menimbulkan satu kesombongan. Ya. nggak disebut itu maaf. Nggak ada hormatin pulang. Sama-sama nanti pulang. Nggak sebut-sebut. Disebut namanya. Lupa sudah. Kalau
boleh di RT gue dulu, boleh di RT gue disebut dulu ya. Ini ya, kenapa al-mu'minu kata Nabi waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yusbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul kepada manusia, kemudian dia sabar atas menyakitinya manusia, menghina manusia, dilecehin manusia, itu lebih afdal daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas yang disakiti oleh manusia. Ya. Sabarnya luar biasa itu sabar. Soalnya kita nggak sabar, diam aja. Apa alhamdulillah. Sabar itu. Kalau nggak sabar, gue emang orang hina. Tapi kalau dihina gue nggak bisa ini. Jadi ada tapinya orang yang mulia pangkatnya tapi merasa dirinya hina. Bagus orang pangkat tinggi, orang mulia tapi merasa dirinya hina, biasa-biasa aja. Nah itu kan cakap lagi teman. Keren. Tawadu nanti timunya kan. Yang paling parah kan itu. Lu udah nggak punya apa pakai sombongnya lo juga punya. Itu biar bisa ada pakrut apa? Ada hadis itu orang yang nggak punya apa-apa dan dia sombong itu yang paling Allah benci. Kenapa nggak ada yang disombongin? Kalau orang kaya sombong masih mendingan, orang pangkat sombong masih apa? Masih ada yang sombongin, udah fakir punya apa-apa lagi sombong lagi. Wa tawaddu'a ala kibri, kemudian tawadu ala kibri, tawadu itu rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Jadi apa? Rendah hati. Kalau rendah hati ya, rendah hati kalau rendah diri mah bukan berarti comang-comeng kan. Rendahkan diri itu mah pakai baju itu comang-comeng pada bulu gitu. Berarti orang miringin ganti nawaran itu kan. Udah sebut apa? Rendah diri ya, beda. Beda rendah diri dengan rendah hati. Rendah hati mah mau bagaimanapun tetap hatinya nggak merasa dirinya jadi orang. Kedua yang disebut dengan takabur itu ada rudul apa? Rudul hak. Kalau tawadu sebaliknya kubul hak, menerima hak, menerima kebenaran yang datang dari manapun, mau kecil, mau gede, mau orang yang anak-anak, mau orang dewasa, mau orang tua, orang sederajat dengan dia, orang yang lebih boleh. Kalau itu kebenaran diterima aja, itu namanya tawadu. Nah kalau orang apa? Orang takabur lagi, radul hak, menentang kebenaran. Jadi dilihat itu siapa yang ada kebenaran itu dari berdatangnya. Kalau dari orang yang derajat lebih tinggi diterima. Tapi kalau rendah nggak diterima. Ya, lu siapa ngomong gua? Enggak tahu. Kagak level. Itu kan padahal mah kebenaran, tapi nggak terima. Kenapa? Ngeliat dulu, karena dia merasa lebih rendah. Ya orang itu lebih rendah dari dia, nggak diterima. Itu radul hak. Siapa lu? Iya. Masa-masa. Itu namanya tawadu. Biasa aja. Mau pakaian bagaimana? Karena hati yang jadi masalah. Mau di depan biasa, di belakang biasa. Di belakang nggak merasa rendah, di depan juga nggak merasa lebih tinggi dari orang lain. Makanya hati-hati, ini tawadu dengan hati ya, tawadu takabur dengan hati. Ada orang kata tawadu tapi lebih takabur daripada takabur. Belakang gitu. Kenapa? Pengen disebut orang yang paling tawadu seperti itu. Itu dia menyatakan diri bahwa dia orang yang paling tawadu baru orang takabur. Beda. Di belakang kenapa sih? Kayaknya gak ada orang yang tawadu di gue. Oh, beda orang Udah gue gitu. Bukan beda orang, merasa diri kan? Oh gitu. Iya, kan hati. Belakang, ya sama biasa aja biasa. Ilmu gue banyak nih, harta banyak di belakang. Tujuan apa? Ya kayaknya di sini ada yang lebih tawadu ketimbang gue. Itu orang paling takabur. Kenapa merasa diri paling tawadu tempat itu tempat orang? Sombong ya. Sombong. Nggak boleh juga dia. Ya itu paling takabur. Kenapa merasa diri orang paling apa? Paling tawadu. Jadi baliknya ya. Sebaliknya,
Karena perasaan hati kan itu tahu itu hati, makanya lihat hati. Makanya man kata Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a takhashu'an lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu takhashu'an lillah karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi usulnya karena Allah ya. Tunduknya karena Allah. Kalau udah kebenaran diterima, datang dari siapapun karena Allah. Jangan nunduk aja tangan. Padu. Tapi biasanya asalnya ada dari ketawadan hati itu akan ada efeknya buat pribadi. Buat apa? Buat badan kita ada. Buat apa? Buat diri kita biasanya ada. Dari penampilan kita juga akan berbeda. Dari ketawadan itu. Ketawadan hati kan akan timbul di mana? Kalau ini kira-kira sombong enggak ya? Anda selalu berpakaian penampilan beda daripada yang lain gitu. Pakaian dalam ada wah gitu. Iya. Itu makanya Ngomong ya. iya. Makanya hati tawadu itu nilainya hati, bukan pakaian. Kalau dia pakaian itu merasa paling keren. Iya. Makanya bahasanya gitu ya. Jadi orang terhormat bagus, merasa orang yang terhormat itu yang paling keren. Gitu ya. Merasa Jadi orang kaya bagus kan? Yang nggak bagus apa? Merasa diri orang paling kaya. Ya. Jadi orang pintar bagus kan? Bagus. Yang nggak boleh apa? Masa orang pintar. Merasa diri orang paling itu nggak boleh. Dia punya perasaan. Nah, man tatawara ta'azuman la ada Allah. Wa man tahu barang siapa yang takabur ta'azuman, tatawara kan panjang, memanjangkan ta'azuman, merasa orang agung, merasa agung, ya. Wa Allah, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. gimana? Ta'azuman merasa apa? Tinggi. Merasa tinggi, merasa besar. Karena perasaan ya, merasa besar. Walaupun nggak punya apa-apa, tapi merasa besar itu tetap takabur. Atau apa tadi? Fatwa bisa diartikan apa ya? Panjang ya, panjang. Kan ta'azuman merasa diartikan takabur itu, matawala ta'azuman itu merasa apa? Merasa orang yang tinggi, merasa orang yang agung, justru akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruya Rasulullah SAW, ma min rajulin yata'azzamu bi nafsihi wa yaqtalu bi masyihi la alaihi wa ma min rajulin, tidak ada dari seorang yata'azzamu merasa tinggi, merasa besar, ya, bi nafsi pada diri, wa yaqtalu dan sombong bi masyihi, ada apa? Di dalam jalannya. Bisa kan ada itu ya. Jalan atau jalan? Karang bisul. Ketek. Kita kan bisul ketek. Sama ini seragangan bisa jalan enggak? Gitu kan. Kalau mau udah sifatnya begitu biasa kali ya. Nah, Ada yang gitu. Tanjirnya jalan. itu kan Memang begitu dia sifatnya. Ya emang sifat kan ada sifat ini. Tabiat. Makanya sifat ini. Tapi itu bisa ditonjolkan dengan apanya? Dengan penampilan jalan lain, gaya lain. Termasuk apa? Jalannya miring. Goreng. Iya. Penampilan. Maka ini dari ketakabur kadang-kadang suka timbul Pak di lahiriahnya. Tawadu juga suka timbul di lahiriahnya. Gerak-geriknya. Makanya dalam apa ada ya, mukhtalin fahur itu seluruh Luqman ya. Iya. Mukhtalin Wala tusahir. wala tusayir qadaqal nasi wala tamsi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tamsi fil ardi wala tamsi fil ardi maraha. Orang sombong. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang, Allah tidak suka, Allah benci
kepada orang yang mukhtalin, bukan sombong, fakhur, yang gumede. Ya. Apa? Illa laqallahu wa alaihi wa kecuali dia berjumpa pada Allah dan meninggal dunia, sedangkan Allah terhadap dia adalah korbanun benci murka, marah, korban. Ketiga empat ini. Empat. Waju ala shibai, dan orang yang ini berakal tidak kemilah lapar ketika kenyang. Apa sebabnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qala idza aqalla rajulu tu'ma mala Allahu jawfahu nuran." Idza aqalla rajul, kalau menyedikitkan si rajul, ya, seorang atu makan makanan, mala Allahu jawfahu nuran, maka akan Allah penuhi jawfahu apa? Mulutnya, ya, perutnya bisa ya, perutnya dengan cahaya, mulut bisa cahaya. Hati lalunya, hatinya jawfa perutnya jauh. Jadi kalau biasa lapar, apa cepat itu kayak ya, kemudian akan timbul dalam hatinya itu. Jauh pun kan benar-benar bisa juga di hati. Jauh ada jauh ada jauh. Kalau juk lapar, melaparkan. Yes. Ini mau puasa juga ya. puasa. Nuran cahaya jauh itu dalam dirinya, hatinya akan Allah penuhi dengan cahaya. Cahaya nurullah apa? Nurullah. Dalam waruya anu sallallahu wala tahu hukum ilallahi aqallukum tu'man, ya, paling dicintainya kalian ilallahi menurut Allah aqallukum tu'man, orang yang paling sedikit dari kamu tu'man makanan, wa akhafukum badan, dan yang paling ringan badan. Ya, enak berat. Itu berat amat. Karena tadi udah dimasukin cahaya, ringan segala buat. Nah, ringan di sini sifatnya ya, ringan di sini ya, bisa jadi ringan ibadah, enteng badannya dibuat ibadah. Bukan berat badannya. Kenapa? Ringan, enteng, kayak apa? Jadi sehat juga badannya. Hukum untuk mana? Pertama buat ibu, kalau buat pekerja mah udah banyak makannya. Iya. Karena macul agak makan mah ya lemes. Kerja kalau nggak makan apa? Lemes. Mikir juga sudah nggak bisa konsentrasi. Konsentrasi itu beda makanya. Bahkan ada zikir, orang ada yang zikir makan dulu baru semangat. Kenapa dengan zikir itu biasanya apa? Pembakaran buat apa? Buat makan tuh lebih cepat. Energi. Ada yang gitu. Ada yang makan kenyang lebih enak zikir. Ada yang gitu. Semangat. Pembakaran juga bagus. Kalau bekerja mah ya, ini jangan pakai ini, jangan ya, bisa dibalik puas ini. Ya Allah, dia kerja lemes amat kan. Belum ada apa? Sedikit. Udah sedikit kalau tadi. Sarapan cuma 2 suap. Jadi macam-macam. Ya. Bahkan inna minas saraf antakula mastahaita. Sesungguhnya daripada apa? Orang yang berlebih-lebihan, antakula mastahaita, ya, hendaknya makan engkau kula mastahaita, apa yang tiap-tiap apa yang kau inginkan. Apa itu udah masuk. Ya, inginkan pas mastahaita. Apa yang kau inginkan, tiap-tiap apa yang kau inginkan.
Datang tukang bakso, beli bakso. Datang tukang cilok, beli cilok. Datang lagi tukang apa bubur, bubur. Pemakan, Apa yang lu bantu beli? pemakan segala. Sudah nonton di sebelah. Apa ya? Gak boleh lewat. Ada iya sarapan, ntar snack, makan siang, snack lagi, sore jajan lagi. Yang paling bagus apa? Makan untuk menunjang ibadah, menunjang usaha, menunjang apa? Kerja kita. Karena kalau nggak makan, ya buat pertahankan hidup. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Wal goma surur, dan dia memilih apa? Memilih prihatin ala surur atas gembira. Ya, di dunia itu yang paling bagus. Memilih prihatin atas kegembiraan. Ada orang yang senang apa? Goyang-goyang mulu. Senang-senang. Tawa mulu lebar mulutnya. Iya, kadang-kadang kayak lu itu kan bikin lupa hati, keras. Maksudnya sedih, maksudnya ya bukan berarti kita suruh nangis ya. Nangis itu tiap hari itu bukan. Makanya kata Nabi, Ruya Nauswasallam, alaikum bil husni fa innahu yutawul waldi. Alaikum, mesti kamu bil husni dengan sedih. Fa innahu yutawul waldi, karena sebenarnya kesedihan itu adalah yutawul waldi. Ya, pembuka hati, kuncinya hati. Sambil ditanya, ya Rasulullah, kalau ya Rasulullah, wa kaifal hazan? Apa dia hazan ya Rasulullah? Wala ajibu anfusakum azmiu, ya, laparkan oleh kamu diri kamu dan apa namanya? Azmi itu hauskan oleh kamu akan ya diri kamu. Puasa berarti. Puasa lah ya. Puasa lebih baik. Puasa. Ada Wasat Mustafa. Wahzan Bainama yuhibbu hazin. La tafrah, ya. Jangan kau bergembira, bersenang-senang maksudnya ya, dalam dunia ini. Senang-senang, gembira-gembira aja. Kenapa? Inna Allah la yuhibbul mufarihin. Sehingga Allah tidak senang dengan orang yang selalu bergembira terus tiap hari. Nabi kirim buat akhirat. Karena akan hidup selama-lamanya dalam dunia ini. Kalau mobil kayak wow, bilang mulu. Emang udah usaha itu ya? Oh ya. Hah? Pilihan dia. Ya. Kalau gembira, Memang gitu. Man kasul dahulu, kasul dahulu. Bahasa yang banyak tawanya hilang di bawahnya di sini. Coba si komen kalau begitu jadi DPR, tapi nggak punya komen mana Meng? Ya si komen. Kalau udah jadi DPR nih, ketemu aja di jalanan, ada komen, nggak ada gitu, bapak komen nggak ada. nggak ada. Tapi itu DPR. Padahal mah kan dia ngelewat itu, dia lucu itu ketika ngelawak mana kan? Iya. Di rumahnya bisa lebih Serius. Tapi ketika dia ngelawak, Dibayar ya. Branding. Branding. Dengan itu dia bisa hilang di bawah bisa hilang gara-gara itu. Bawa ya. Ya Jojon tuh gimana sih Jojon? Iya. Udah tua banget. Di sini kan Pak Marjan tuh kan. Jadi ada Jojon, baru tua banget. Iya. Nggak boleh. Dan mah belum tentu itu kan, belum tentu lucu kan kalau situ. Serius malah. Karena itu mah pekerjaan dia. Itu gara-gara Profesional bisa kan. menghilangkan di bawah. Ngambil bola, nggak tambah bola. Makanya itu kan bisa menghilangkan kewibawaan. Gila. Man kasra dahuhu, ya. Zahaba baharu, maka akan hilang wibawanya. Kegembiraan di sini maksudnya kegembiraan yang melalaikan sih. Bersenang-senang. Ya kegembiraan yang bikin Lalai. lalai kita. Artinya kalau senang-senang di alam itu seakan-akan lupa akan akhirat kan? Lupa.
di rumah serius komen sama anak juga. Sama anaknya juga bebek itu dicengin. Kagak lucu. Waduna al murtafi dan rendah, tempat al murtafi atas tempat yang tinggi. Inna tawadhu'a biduni min sarafil majalisin. Sesungguhnya tawadhu dengan merendah ya, min sarafil majalisin daripada kemuliaan segala tempat-tempat dulu ya, tawadhu. Bahkan Wabi anna sallallahu alaihi wasallam man rafa'a nafsahu di dunia qama Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang meninggikan dirinya ya di dunia ya qama Allah yaumil qiyamah, maka Allah akan mematahkan Allah ya yaumil qiyamah pada hari kiamat. Sebaliknya wa man tawaddu'a fi dunya wa man tawadda lillah, barang siapa yang tawadu karena Allah di dunia ya ba'atullahu ilaihi malaka, maka akan membangkitkan Allah ilahi kepadanya malaikat yaumil qiyamati pada hari kiamat. Fa'an syatahu, maka akan membuat gesit membuat gesit membayar jami di antara seluruh perkumpulan itu. Maka berkata malaikat, ayyuhal abdu soleh, wahai hamba yang soleh. Yaqulullahu azza wa jalla, telah berfirman Allah Ta'ala azza wa jalla ya, ilayya ya, kata Allah nanti di ayat yaumil kepadaku fa innaka mimman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya, sesungguhnya engkau daripada golongan orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa itu? Wali-walinya Allah kan. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Digolongkan kepada para wali-walinya Allah, kasihnya Allah. Ya, tergolong pada itu. Fa'inaka maksudnya engkau Miman dari golongan orang la khaufun alaihim. Ayat itu ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena ada berarti dikelompokkan pada para wali. Kenapa dalam ayat inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebenarnya wali-walinya Allah la khaufun, tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, wa lahum, dan tidak ada mereka yahzanun, orang-orang yang bersedih. Nah, di dunia terakhir wal mautu alal hayat, orang berapa hendak memilih kematian atas kehidupan. Bukan berarti kita pengen mati, bukan ya. Ya, udah milih mati aja udah nggak sama tinggal di dunia. Nggak bantu duit ya, bunuh diri lah, bunuh dikit. Jadi ayat sifat amwalahu fi taatillah, dia memilih apa? Memilih kehidupan akhirat itu gitu. Memilih mati atas akhirat, atas kehidupan. Artinya ketika dia hidup, dia olah hartanya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi hartanya diberikan untuk apa? Untuk kematian dia. Gitu. Dirinya dihabiskan untuk persiapan kematiannya. Gitu. Memilih kematian ketimbang kehidupan. Ada orang memilih kehidupan tapi tidak ingat mati, kan banyak mungkin. Seakan-akan dia hidup selama-lamanya, hartanya dihabiskan untuk foya-foya, bukan untuk taat kepada Allah. Nah, itu orang yang memilih hidup daripada mati. Tapi ini yang baru adalah orang yang memilih kematian atas kehidupan. Artinya apa? Apapun yang dia miliki, harta, jiwa dan segala macamnya dipergunakan untuk kematian dia. Untuk mati baru ada manfaatnya. Ayasri fa'amalahu fi ta'atillah. Ya, dia olah hartanya di dalam taat kepada Allah. Itu adalah orang yang milih kematian. Karena harta kalau tidak dipakai untuk itu, artinya akan sia-sia, nggak ada manfaat buat akhirat. Kamu ya Allah, matiin biasa ya Allah. Kepada saya hidup begini, memang itu orang putus asa namanya. Itu dilarang ya. Allah paling benci yang orang putus asa. Kayaknya hidup begini amat ya Allah.
Biar mati sama ya. Itu putus asa, kenapa ya ibu? Walau tak mati merah, matilah. Jangan kau putus asa daripada rahmatnya. Itu mah putus asa nggak boleh. Jadi memilih kematian itu maksudnya. Dia gunakan hartanya, dia gunakan badannya, dirinya, umur segalanya untuk ibadah dan doa kepada Allah. Ya. Baik, itu saya pernah baca di kitab Sarikul Salikin, Sirah Salikin. Ibnu Abbas berkata bahwa antara ahli ibadah dengan ulama itu jaraknya kalau 50 derajat, kayak itu 50 derajat kemuliaan apa? Kemuliaan di akhirat. Nabi sama ulama. Ini karena ada ya Pak Ilahu ladina amanu minkum ladina utul ilma darajat. Bahkan di Ibnu Abbas sendiri menyatakan ini 700 derajat. 700. Tapi derajat satu dengan kedua ini jaraknya 500 tahun. Nanti dikasih 700 derajat. Setiap derajat dari derajat pertama kedua ini 700 tahun. Apa 500 tahun perjalanan? Oh ya, itu ya. Iya. Yang mana kan kalau ahli ibadah kan dia cuma di ibadah cuma ngandal ilmu yang ada aja gitu kan ya. Antara beneran atau enggak baca dia kan ini mah menjain ya. Kalau ulama kan dia tetap menggali itu mengamalkan orang gitu. Dan di sini ulama itu. Ini nama yang semua menjadi ulama yang takut kepada Allah. Ulama akhirat ya. Iya. Ulama amilin, imam mutakin, ulama amilin, Ulama syawal. ulama duniawi itu. Ulama dunia, ulama masuk, ulama dunia. Mari. Gitu. Pegang mau yang ini. Ya. Ada cuma ada ini manis dada ilman walam yazdan lam yazad nawa ila qudan. Manis dada ilman saya bertambah ilmunya walam yazad dan tidak bertambah hidayahnya kepada Allah untuk melakukan taat kepada Allah. Lam yazdan tidak akan bertambah minallahi daripada Allah illa hudan kecuali semakin jauh dari Allah. Buat juga ribet Pak. Kalau kita situ mah Ya, makanya makamnya gimana? setiap kita berusaha apa niatin untuk kita bisa mengamalkan, walaupun tidak semaksimal mungkin kita berusaha. Yang minimal kan dah sedikit itu tahu kan gimana caranya, nggak kebablasan. Udah ada manfaat ya. Gitu. Tapi jangan minta jadi orang hina ya. Mulia di sisi Allah kan lebih bagus ya. Mulia di sisi Allah. Jadi fakir kalau dipakai fakir yang terima dengan kefakirannya. Kalau kaya bersusah itu udah terima udah.